Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Azam. Saya dari kelompok 2 menjelaskan tentang manfaat web. Jadi e-news adalah salah satu pemanfaatan internet untuk mencari informasi mengenai berita, buku-buku. Semuanya dilakukan dengan mudah. Tinggal kita harus mengetahui tujuan atau alamat URL yang akan dikunjungi, sehingga banyak arti dalam mendefinisikannya. Pengertian utamanya, e-news adalah kependekan dari electronic news. E-news seperti katanya berarti berita atau informasi yang dikemas secara menarik dan disampaikan melalui media elektronik secara online, yang biasanya ditampilkan oleh komputer yang terhubung dengan internet atau ditampilkan oleh browser yang terhubung dengan sebuah server. Manfaatnya ialah mendapatkan berita secara cepat dan mudah, menghemat biaya dan waktu, meningkatkan pengetahuan umum, menciptakan masyarakat yang loyal. Lalu e-news merupakan berita yang menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan berjaringan komputer global. Terdapat juga beberapa istilah untuk berita elektronik atau electronic news, diantaranya online news atau digital news. Memasuki era globalisasi, media cetak baik koran, tabloid maupun majalah tidak hanya mengandalkan edisi fisik yang tercetak saja untuk memberikan informasi dan berita aktualnya kepada para pembaca. Akan tetapi media ini dituntut untuk semakin berkembang dan membuat sebuah inovasi baru. Dengan e-news di Indonesia umumnya dikembangkan oleh surat kabar maupun majalah ternama, karena baik surat kabar maupun majalah ternama ini sudah eksis secara cetak, lekat di hati pembacanya, kuat secara modal, serta memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga mereka menerbitkan edisi online sebagai wujud pelayanan kepada para pembaca, sehingga dengan menggunakan protokol dan teknologi internet yang menghubungkan sistem jaringan komputer global, mereka dapat menerbitkan edisi online yang dapat diakses secara cepat dan seketika oleh pembaca. Internet sebagai sebuah jaringan komputer global yang memicu perkembangan berita elektronik atau e-news. Teknologi internet memungkinkan berita dipublikasikan dengan menggunakan format HTML atau Hypertext Markup Language. Format berita baik teks, gambar, video, audio, dan animasi dapat disajikan secara digital sehingga pembaca dapat mengakses berita yang dibutuhkan dengan cepat. Pada e-news, pembaca tidak hanya bisa menikmati berita dan informasi aktual yang disajikan, akan tetapi juga menikmati layout atau tampilan yang interaktif serta headline news yang dikemas secara singkat dan jelas sehingga menarik minat pembaca. Berita yang disajikan dapat berubah dengan cepat sesuai perkembangan dan dapat didownload dengan mudah dalam beberapa detik saja. Selain itu, pembaca juga dapat memberikan feedback berupa kritik maupun komen pada situs berita online atau e-news tersebut. Berikut ini beberapa contoh penyedia layanan berita online. News service provider terkemuka dan terpercaya Indonesia. Yang pertama, www.kompas.com, yang kedua www.liputan6.com, yang ketiga www.republika.co.id, dan yang keempat www.jawapost.com, www.mediaindonesia.com, dan yang terakhir www.okezone.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitr T. Armando. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang struktur database yang digunakan pada web yang kami buat. Pertama-tama, saya membuat database dengan nama topik yang berisikan 2 tabel. Tabel yang pertama, saya memberikan nama artikel, dan yang kedua, saya memberikan nama user. Pada tabel artikel, saya menambahkan struktur ID sebagai primary key dan auto increment, dan struktur yang kedua itu ada judul jenis dengan varchar panjang 100, dan struktur yang ketiga itu ada penulis dengan jenis dan panjang yang sama, begitupun dengan
struktur selanjutnya seperti kategori, file, dan isi. Dan struktur ketiga, waktu itu kita menggunakan tipe timestamp. Kolom yang kedua kita menggunakan struktur ID. Struktur ID sama tetap prime key dan auto increment. Struktur yang kedua kita menggunakan my email dengan varchar 25. Struktur yang ketiga pas varchar dengan 25. Struktur keempat nama dengan varchar 30. Struktur kelima nama dengan varchar 30. Struktur keenam TLP dengan varchar 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Miladi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo web. Dan pertama memulainya kita search localhost kelompok dan enter. Nah, dan di sini ada tampilan indeks dan navbar. Itu ada terdiri dari menu home, kontak, kategori berita, dan login. Dan di sini ada tampilan jumlah turn, dan di bawahnya ada isi berita yang diinput oleh semua jurnalis. Dan kemudian kita klik kategori berita, politik, kita klik, dan sini akan menampilkan berita tentang politik. Dan kita klik lagi olahraga, maka di tampilan ini berita olahraga. Dan yang ketiga cuaca. Di sini juga akan menampilkan berita cuaca. Dan di sini kita masuk login. Untuk jurnalis kita masukkan Taufik Miladi @gmail.com. Dan passwordnya kita klik. Dan login. Kita tunggu beberapa menit. Nah, dan di sini sudah masuk ke form jurnalis. Ada nama, email, dan nomor telepon. Dan di bawahnya ada ada input berita. Oke, kita mulai. Maaf, agak berisik. Di sini kita membuat judul berita cuaca hari ini. Waspadai hujan kilat di Jakarta sore nanti. Kita kategori berita kan cuaca. Dan kita browse. Kita ke foto. Open. Dan kita input isi beritanya. Kita input.
Kita simpan. Maka akan nampil seperti ini. Kita masuk menu edit. Di sini berfungsi untuk mengedit berita yang telah diinput tadi. Dan di sini juga ada delete, ada ubah. Kita bisa mengeditnya. Maka telah terhapus. Kita logout, maka akan kembali ke indeksnya semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Nur Afrija dari kelompok 2 akan menjelaskan codingan yang digunakan pada web kami. Di sini tentang berita terkini. Ini PHP include navbar PHP. Di sini kita akan variabel ambil ke koneksi select from artikel. Ini berfungsi untuk menghubungkan artikel. Terusnya PHP encok variabel pecah judul, berfungsi untuk mengambil judul. Terusnya encok variabel pecah penulis untuk berfungsi menampilkan penulis. Encok variabel pecah waktu untuk berfungsi untuk menampilkan waktu. Terusnya PHP encok variabel pecah file untuk menampilkan foto. PHP encok variabel pecah isi berfungsi untuk menampilkan isi. Kita langsung ke kategori berita. Pertama itu politik. Di web kami akan menampilkan politik. Variabel nama sama dengan politik. Variabel ambil ke koneksi select from article where kategori sama dengan variabel nama, berfungsi untuk menampilkan artikel di mana kategorinya politik. Di kategori 2 variabel nama menampilkan olahraga. Variabel ambil ke koneksi select from artikel di mana kategori sama dengan nama, berfungsi untuk menampilkan artikel di mana kategorinya olahraga. Di kategori 3 variabel nama menampilkan cuaca. Variabel ambil ke koneksi query select from article where kategori sama dengan nama, berfungsi untuk menampilkan artikel di mana kategorinya cuaca. Langsung ke form pendaftaran. Kita menggunakan metode post sign in ya. Kita akan mendeklarasikan post di atas. Variabel check msg null lor
MSK ku ke variabel koneksi select from use where email sama dengan variabel email berfungsi untuk memanggil user di mana email semua email. If variable check, jika user sudah ada yang menggunakan, maka akan kembali ke from daftar PHP. Jika tidak, variabel koneksi insert into use email pass name 1 name 2 TLP fireware variabel email variabel password variabel nama variabel TLPN. Dia akan menginput email password nama 1 nama 2 TLP. Jika berhasil, akan pemberitahuan selamat Anda telah terdaftar. Jika tidak, refresh. Di sini from login pakai Taufik Miladi. Di sini akan menjelaskan tentang login. PHP if insert variable post login. Variable ambil ke variable koneksi query select from use where email sama variable post email and password variable post password. Variable cocok sama dengan variable ambil ke jika variable cocok ada satu, maka variable data MSK variable ambil. Dia akan mengirim variable data yang ada di database ke home user PHP jika berhasil. Jika tidak akan ada pemberitahuan password atau username salah. Kita langsung ke profil. Di sini PHP-nya session start. PHP include number 2 PHP. Di sini kita menggunakan session yang dikirim dari from login. Jadi kita semua menampilkan nama, email, telepon. Untuk input artikelnya kita sama seperti sebelumnya, if ya, insert variable post simpan. Di sini variable run sama dengan run kun tutup. Variable ekstensi ada PNG, JPG, JPEG, GIF. Berfungsi untuk mendeklarasikan foto, tipe foto.
variabel file name, variabel file menampilkan foto, name, berfungsi menampilkan foto dan nama. Variabel ukuran, variabel file, foto, size, berfungsi untuk mengukur ukuran foto. Jika in ada variabel x ekstensi, dia akan menampilkan file gagal upload. Jika dalam ini ada if lagi, variabel ukurannya kurang dari 1.444.70. Variabel x variabel run sama dengan variabel file name. Di sini variabel koneksi ke insert info artikel, ID, judul, penulis, kategori, file, isi. Berfungsi sebagai menginputkan data ke database. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.